Sobat E-Talk Indonesia, kali ini kita akan membahas terbentuknya sejarah Pertamina, hingga kondisi kekinian, berupa transformasi menjadi holding-subholding sekarang ini. Pertamina atau Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Pada tanggal 10 Desember tahun 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat Permina. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada 1960, PT Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara, PN, Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pertamina, pada tanggal 20 Agustus tahun 1968, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, pemerintah mengatur peran Pertamina untuk menghasilkan dan mengolah migas dari ladang-ladang minyak serta menyediakan kebutuhan bahan bakar dan gas di Indonesia. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pemerintah mengubah kedudukan Pertamina sehingga penyelenggaraan Public Service Obligation, PSO, dilakukan melalui kegiatan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni tahun 2003, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara berubah nama menjadi PT Pertamina yang melakukan kegiatan usaha migas pada sektor hulu hingga sektor hilir. Pada tanggal 10 Desember tahun 2005, Pertamina mengubah lambang kuda laut menjadi anak panah dengan warna dasar hijau, biru, dan merah yang merefleksikan unsur dinamis dan kepedulian lingkungan. Pada tanggal 20 Juli tahun 2006, PT Pertamina melakukan transformasi fundamental dan usaha perusahaan. PT Pertamina mengubah visi perusahaan yaitu, menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia, pada tanggal 10 Desember tahun 2007. Kemudian tahun 2011, Pertamina menyempurnakan visinya, yaitu, menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Tahun 2018, PT Perusahaan Gas Negara, PGN, menjadi subholding gas Pertamina. Pembentukan subholding gas ini merupakan transformasi lanjutan dari langkah konsolidasi bisnis gas BUMN, yang menyatukan Pertamina dan PGN, yang juga merupakan salah satu implementasi roadmap pembentukan holding BUMN sektor migas. Pada tanggal 12 Juni tahun 2020, struktur perusahaan Pertamina mengalami transformasi menyusul ditetapkannya Pertamina oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN Republik Indonesia sebagai holding company di bidang energi, yang membawahi 6 subholding, yaitu Upstream Subholding yang dijalankan oleh PT Pertamina Hulu Energi, Gas Subholding yang dijalankan oleh PT Perusahaan Gas Negara, Refinery dan Petrochemical Subholding yang dijalankan oleh PT Kilang Pertamina Internasional, Power dan NRE Subholding yang dijalankan oleh PT Pertamina Power Indonesia. Commercial dan Trading Subholding yang dijalankan oleh PT Patra Niaga, dan Subholding Integrated Marine Logistics yang dijalankan oleh PT Pertamina International Shipping. Betapa hatiku tak akan sedih, kami, segenap rakyat Indonesia, menolak proses holding subholding dan estate di Pertamina tanpa ada proses hukum yang kuat. Kami berharap untuk dapat menunggu proses pengadilan sampai inkrah. Hidup pekerja Pertamina! Hidup Pertamina! Hidup rakyat Indonesia! Hidup Indonesia! Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air Jaya Sakti. Adapun aksi korporasi pembentukan holding-subholding ini mendapatkan perhatian serius dari para pekerja Pertamina sendiri, khususnya Serikat Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu,
FSPPB, menilai pembentukan holding subholding dan rencana penawaran saham perdana, Initial Public Offering, IPO, terhadap sejumlah anak usaha inti PT Pertamina bukanlah langkah yang tepat. Presiden FSPPB Ari Gumilar mengatakan, 3 dari 5 anak usaha yang direncanakan untuk IPO, yakni PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina International Shipping, dan PT Pertamina Hulu Energi, merupakan anak usaha inti dari Pertamina yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sehingga rencana ini menimbulkan beberapa kekhawatiran. Pembentukan subholding berpotensi mengarah ke rencana pelepasan aset melalui IPO yang akan mengakibatkan tidak dapat dikontrolnya harga produk karena penentuan harga berpotensi akan diserahkan ke mekanisme pasar, ujar Ari dalam sebuah webinar, Sabtu, tanggal 31 Juli tahun 2021. FSPPB mencatat setidaknya ada 7 kekhawatiran yang muncul bila pembentukan holding-subholding direalisasikan dan dilanjutkan dengan IPO terhadap anak-anak usaha Pertamina. Pertama, berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 77 huruf C dan D, yang menyebutkan bahwa persero yang tidak dapat diprivatisasi adalah persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kedua, besarnya potensi pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52, PMK 010/2017 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambil alihan usaha. Ketiga, transfer pricing antar subholding berpotensi menyebabkan harga pokok produksi atau HPP BBM meningkat. Jika ini terjadi maka yang dirugikan adalah rakyat karena harus membeli BBM dengan harga yang lebih mahal. Keempat, potensi terjadinya silo antar subholding karena sudah menjadi entitas bisnis yang tersendiri dan mempunyai target kinerja masing-masing. Kelima, kemampuan subholding dalam mengemban beban penugasan BBM PSO. Karena masing-masing subholding ditarget kinerja masing-masing, maka akan memungkinkan antar subholding saling bersaing ketimbang memikirkan kepentingan rakyat. Keenam, hilangnya privilege yang diberikan oleh pemerintah ketika subholding melakukan IPO. Ketika subholding dilakukan IPO atau Initial Public Offering itu artinya menjadi perusahaan privat, maka penugasan pemerintah tidak dapat lagi dilakukan pada perusahaan-perusahaan privat. Terakhir, rencana holding-subholding dan IPO dikhawatirkan dapat mengancam ketahanan energi nasional dan program pemerataan pembangunan seperti BBM satu harga tak lagi dapat dilakukan atau terhenti. Begitulah sejarah transformasi Pertamina sejak awal hingga terbentuknya holding-subholding saat ini. Nah, menurut kalian sendiri, bagaimana dengan adanya perubahan menjadi holding-subholding ini? Akankah Pertamina semakin jaya dan semakin besar ke depannya, atau justru akan tergadai ke pihak swasta dan asing lewat penjualan anak usaha, subholdingnya, melalui mekanisme IPO?